Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Ferdi Prasetya. Hari ini ada kedatangan tamu spesial ya, Lur ya. Ternyata yang punya channel Cah Gunung itu adalah tetangga saya, dimana rumahnya itu cuma selang kali, Lur. Jadi belakang rumahnya itu ternyata punya Mas Bas ini ya. Ternyata Mas Basuki ini adalah admin atau yang punya channel Cah Gunung, yang dimana channel Cah Gunung itu merupakan channel edukasi ya, tentunya di seputaran pencaksilat. Bisa diperkenalkan, Mas? Oh, bisa, Mas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat Indonesia, salam seduluran, salawasi. Jadi gini, Lur ya. Alhamdulillah ini di bulan Suro ini saya pulang kampung karena emang kerjanya di Jakarta. Nah, kebetulan ada kesempatan untuk collab dengan Cah Gunung, dimana Cah Gunung ini ternyata adminnya adalah tetangga ya, yang udah kenal lama, dan akhirnya tahu ternyata admin dari Cah Gunung ini ternyata Mas Basuki, yang biasanya dikenal dengan siapa, Mas? Halo, Mas Ibas, Mas. Mas Ibas, maupun sembarang. Nah, di dalam konten kali ini, Lur ya, kita mau membahas yang lagi rame, loh. Dimana yang lagi rame ini adalah dukun yang berkedok agama yang dibongkar oleh pesulap merah. Gimana betul, Mas? Oh, yang itu, Mas ya, yang sangat saat ini trending lah, viral banget yang di media sosial itu. Oh, ya betul lah, kalau itu memang sangatlah menonjol sekali di beranda-beranda, entah itu di TikTok apapun di sosial media, di aplikasi yang lainnya, itu memang sangat luar biasa. Jadi gini, Mas, kan itu kan masalahnya itu kan kita langsung nyebut nama aja nggak apa ya, yang udah viral ini dimana ada sebuah atau seorang bisa dibilang pesulap atau dukun atau entah apalah yang membawa nama agama ya kan, di setiap kontennya dengan trik-trik aneh ya, yang di luar logika lah bisa dibilang. Nah, itu berusaha dibongkar oleh pesulap merah, yang dimana pesulap merah ini merupakan pesulap juga yang juga banyak triknya, tapi tidak menipu ataupun tidak memakai pesulap triknya itu untuk ilmu kedukunan atau ilmu spiritual dengan mengatasnamakan agama ya kan. Karena pesulap itu kan cuman menghibur kan, sebenarnya cuman menghibur dalam dunia hiburan. Kalau memang pesulap menghibur macam begitu. Kalau entah dukun ataupun apa yang lainnya, saya sendiri pun juga kurang paham. Tapi kalau membawa ayat-ayat agama, istilahnya ngomong yo engko lah dipending sik lah, mergo iku ayat-ayat yang seperti itu kan harusnya disakralkan, bukan untuk dibuat main-main ataupun hiburan, maka apa kan tidak boleh. Jadi kan di sini kan banyak masyarakat itu akhirnya terbuka nih, Mas. Pola pikirnya, kesadarannya ternyata itu hanya sebuah trik gitu betul. Yang dimana fatalnya itu dibikin pengobatan ataupun pembersihan, padahal itu cuma buat ngibulin orang-orang itu atas nama agama. Tapi ini tanggapannya sampean berikut mengenai masalah yang sedang kondang, yang sedang ramai diperbincangkan di seluruh media sosial. Kalau tanggapan dari Cah Gunung sendiri, Mas Ki, tanggapan dari saya sendiri, saya pribadi sendiri, nah itu saya ya mendukung lah, istilahnya ngomong mendukung dari pesulap merah. Karena saya menyimak videonya, konten-konten dari pesulap merah itu, videonya itu justru tujuannya itu untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia tercinta ini. Betul. Justru untuk membuat ataupun mencerdaskan daya pikiran masyarakat yang ada di Indonesia ini, Mas. Nah, di situ saya ini sangat mendukung apa yang ia lakukan. Ya, tentunya yang dilakukan pada pesulap merah tersebut, Mas. Iya. Soalnya dia memiliki sebuah prinsip, dan prinsip itu mengandung sebuah arti kebenaran, Mas. Kalau menurut saya pribadi, menurut Cah Gunung sendiri, nah macam begitu. Nah, yang istilahnya ngomong yang bersangkutan tersebut yang mengatasnamakan atau membawa-bawa ayat-ayat suci Al-Quran atau agama untuk dunia dengan cara kepentingan diri sendiri ataupun dengan cara tipu menipu, ini bahaya sekali, Mas. Tak boleh itu kalau buat main-main, Mas. Karena apa, Mas? Begini,
kalaupun memang betul kalau kan membawa-bawa sebuah agama ataupun sebuah karomah ataupun apa mas ya, saya sendiri yakin lah yang namanya sebuah karomah ataupun keajaiban itu tidak didude-dude nih, nah gitu mas, tidak ditunjuk-tunjukkan apalagi dipublikasikan. Istilahnya ngomong wali lah mas, salah satu contoh. Karena wali-waliullah yang ada di Indonesia ini ataupun ada yang di luar negeri sana ataupun yang di mana saja di dunia lah istilahnya ngomong, kalau memang dikasih gelar kewalian sama langsung apa itu disukani, maksudnya diwai, istilahnya ngomong itu diwai hidayah wali lah pada orang tersebut. Mungkin orang tersebut tidak nunjuk-nunjukkan mas kalau dirinya itu wali, nggak pamer-pamer mas. Nah yang tahu kewalian orang itu sama-sama wali mas, nah macam begitu. Nah ini mungkin bisa dijadikan sebuah apa itu mungkin kalau pengetahuan lah, pengetahuan yang istilahnya ngomong jadi oh yo neng dunia ini sakti ora ono, dedaya ora ono. Dadi istilahnya ngomong apa to sing diarani sakti, apa to sing diarani dedaya. Asline iku gak ono, Mas. Ya sing dadekne awake dhewe iso mlaku iki lho, Mas. Iki wis padha karo awake dhewe iki apa iku? Lek pomone iso mikir nikmat setelah awake dhewe wis dhewe mlaku karo Gusti Allah iki alhamdulillah ya rabbil alamin. Lah iki to, Mas. Nah, iki bener ya suatu nikmat. Dadi wong sekti wong dedaya iku ora ono. Sing sekti sing dedaya ya Gusti Allah. Lah gitu. Nah, dadi selain ngomong semono lho. Tidak ada pomone wong sing duwe karomah utawa keajaiban utawa apa ngono. Gak ono lho. Lek dituti-tuti nih. Apalagi di apa itu jenis ketok-ketok nih. Ini karomah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah. Nah, macam begitu. Karena sesuatu kalau Tuhan sudah menghendaki apa yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin mas. Nah macam begitu. Jadi meskipun wong iku aku kok iso ya ngene ya, padahal aku gak iso ngene. Ya mungkin iki Gusti Allah milih aku. Nah iku lek sing wong bener. Tapi lek wong sing ngawur ora-orane ya wis ngono iki ngibal-ngibal nipu ngalur ngidul lah ngoten niku. Akhirnya ditutup. Nah. Oh yang Anda maksudkan itu mas ya, perseteruan antara pesulap merah sama Gus Samsudin. Nah, macam langsung itu oh, iya. Di udah poin aja mas, soalnya ini kan memang lagi rame dan udah jelas loh yang terlihat mana yang salah, mana yang benar gitu. Lah alhasil kan padepokannya juga udah tertutup, udah ditutup sama masyarakat sekitar. Berarti kan di situ kan kita bisa melihat bahwasanya masyarakat itu udah mulai sadar gitu. Nah, dengan adanya apa betul mas. Dukun-dukun yang berkedok agama yang mempunyai trik untuk apa ya mengelabui pasien gitu loh. Jadi istilahnya ngomong kita ini harus pandai-pandai lah lor ya, pandai-pandai menyikapi, pandai-pandai atau apa itu berpikir secara logika. Oh iya, misalkan jika ada orang yang memiliki kesaktian ataupun karomah ataupun wes pokoknya sing rono lah. Kalau itu memang itu karomah, betul-betul karomah dari Gusti Allah istilahnya ngomong, yaitu wong tersebut itu bahkan tidak yakin kalau orangnya yang disway karomah sing kaya ngono itu dia gak yakin kok iso ya. Tapi kalau dia menunjukkan diri dengan identitasnya, dengan personalitasnya, dia menunjukkan diri ini karomah dari Gusti Allah. Nah ini yang perlu diselidiki, kita harus berpikir tentang itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai lah bagaimana cara menyikapi, mana yang harus kita sikapi dengan benar dan mana yang harus kita sikapi kok gak masuk akal omongan koyo ngono. Nah, jadi penake ngomong guys, kita ini kan warga negara Indonesia. Jadi yes bener Mas, apa sing diomong apa yang disampaikan pada pesulap merah itu, kalau tujuannya pesulap merah itu adalah mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi istilahnya ngomong mengedukasi lah. Yes bener, saya dukung lah. Saya sangat salut buat Mas Marcel yang dimana Mas Marcel jalani terus lah tujuannya dan keberanian is the best pokoknya. Tujuan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, saya sangat salut sama Mas Marcel. Nah mungkin ini saja lah Mas tanggapan-tanggapan dari Cah Gunung yang Mas sampaikan tadi. Tapi di sisi lain kan banyak ini Mas, kalau ada juga yang berpikiran dari sudut pandang orang lain ya, mungkin Mas Marcel atau pesulap merah ini jadi tidak percaya hal gaib Mas. Jadi kan gitu tuh, kayak senengannya bongkar trik atau bongkar dukun-dukun gitu, dikiranya Mas Marcel ini nggak percaya gaib lah, nggak percaya spiritual lah. Nah ini kan juga perlu diluruskan Mas. Oh kalau masalah mengenai hal-hal gaib, karena yang namanya gaib itu memang betul-betul ada Mas. Nah. Karena apa?
misalkan Tuhan kita, yaitu kalau beragama Islam kan Gusti Allah kan. Gusti Allah itu yang gaib mas. Pomone basane Jawa ngomong, aduh tanpa pengangan, cedak tanpa singgolan, kan itu Gusti Allah kan. Jadi digambarno nggih mboten saged, digambar-gambarno, lan gitu. Terus disenggolo nggih mboten saged. Lan gitu, kan itu yang gaib. Nah, jadi kalau menurut Cah Gunung sendiri, gaib itu ada mas, ada. Terus kalaupun apa itu yang namanya, saya sampaikan ke depan tadi mas, yang namanya karomah, yang namanya itu kan aslinya juga bagian dari gaib mas. Nah, tapi kalau orang itu sendiri tidak sadar dengan apa yang ia lakukan, misalkan, aku kok iso ya nambani wong ya, kan ini bisa dijadikan karomah, juga dijadikan unsur ketidaksengajaan. Kok iso ngene lah, mergo kok iku diwehi karo sing dhewe ngene, pancen ngene lah ngono. Tapi benten meneh lek iku dengan cara nglumpukne kro-kro terus ngedelehi barang ning kono lha diakoni ngenten-ngenten terus gowo trik magic sapi turuti. Nah, itu bukan karomah kalau yang itu. Kalau itu buat ngibulin orang. Magic. Nah, kalau itu hiburan lah sebetulnya. Jatuhnya hiburan mas ya. Ya iya mas, karena itu sebagian dari sulap. Nah, kalau masalah mengenai tentang ilmu persulapan saya sendiri pun tidak ada mas. Itu alangkah baiknya langsung saja lah nanti ditanyakan sama itu Mas Marcel kan jagonya di sulap menyulap ngoten lho. Jadi gini kami jeneng saya istilahnya ngomong napa niku, cuman saya ini sangat salut prinsip ataupun tujuan dari Mas Marcel alias pesulap lah. Karena apa? Di dalam tujuannya tersebut itu mencerdaskan bangsa Indonesia biar tidak terjerumus hal-hal sing normal gitu mas. Mungkin benar. Oke, jadi gini loh ya, inti dari percakapan kita itu ya begitulah, dimana kita harus cerdas-cerdas memilih, ya kan, cerdas-cerdas untuk berpikir, dimana yang masuk akal logika dan dimana yang tidak masuk akal logika, gitu mas. Nggih, leres nih mas. Nggih. Jadi intinya begitu lur, dimanapun orang, entah itu kiai, ustadz atau para wali, yang dimana menunjukkan trik-triknya, ya kan, dan menunjukkan hal-hal yang aneh di sosial media, yang punya channel YouTube atau punya channel apalagi, itulah tujuannya cuma satu loh, yaitu AdSense. Seperti yang dibicarakan atau yang dibahas oleh Mas Ibas, channel admin dari channel YouTube Cah Gunung, ya, dimana orang yang mempunyai kelebihan lah, bisa dibilang begitu, itu tidak harus ditunjukkan atau dipublikasikan. Ya mungkin cukup sekian ya pembahasan dari saya ataupun dari Mas Ibas, admin dari Cah Gunung. Semoga bisa mencerdaskan masyarakat awam yang dimana jangan sampai dibodohi dengan hal-hal yang aneh ataupun yang berkedok agama, gitu mas. Jadi kita harus bisa pintar-pintar memilih ya, pintar-pintar berpikir, biar nggak dikibulin orang, apalagi orang itu berkedok agama, itu bahaya sekali itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari kita ya. Saya dari Ferdi Prasetya dan Mas Ibas, admin dari Cah Gunung. Mungkin bisa jadi buat pembelajaran atau ya sharing-sharing lah lur, dimana kita harus bisa pintar-pintar memilih ya, mana yang asli ya mas ya, mana yang palsu, dan ya harusnya kita berpikir secara logika lur ya, biar nggak ditipu atau nggak ditipulin lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.